Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11. Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menyebutkan organ tumbuhan. 2. Siswa dapat menjelaskan fungsi akar, batang, dan daun. 3. Siswa dapat membedakan fungsi struktur akar melintang dan fungsi struktur akar membujur. 4. Siswa dapat menjelaskan fungsi struktur batang melintang. 5. Siswa dapat menjelaskan penampang melintang daun. Ibu akan jelaskan satu persatu. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. 2. Fungsi akar untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah dan dapat menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang adalah menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai pengangkutan air dan makanan. Fungsi daun adalah tempat terjadinya fotosintesis, pernapasan, dan penguapan. 3. Struktur akar melintang. Pada struktur akar melintang, yaitu ada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Nah, bagaimana akar tumbuhan monokotil? Akar tumbuhan monokotil di mana letak xilem plumnya itu tidak beraturan. Sedangkan pada akar tumbuhan dikotil letak xilem plumnya adalah beraturan. Di mana kamu bisa lihat pada bagian luar akar, struktur akar melintang, yaitu ada epidermis, ada korteks, dan ada silinder pusat. Struktur penampang membujur akar, yaitu di bagian luarnya, di antaranya di bagian luar akar tadi itu ada bulu akar dan tudung akar, di mana pada bulu akar itu berfungsi yaitu untuk menyerap menyerap air lebih banyak di dalam tanah. Jadi dilakukan oleh bulu-bulu akar. Sedangkan tudung akar itu adalah bagian yang lunak, di mana pada bagian ujung itu supaya bisa menembus ke dalam tanah. Yang berikutnya adalah penampang melintang batang. Nah, sekarang pada bagian batangnya, jadi juga sama, ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tadi Ibu sudah jelaskan seperti apa tumbuhan monodikotil, yaitu misalnya seperti tumbuhan jeruk atau misalnya palawija, misalnya ada tomat, ada cabai rawit. Nah, itu termasuk ke dalam tumbuhan dikotil, di mana batangnya, batang dikotil tadi itu adalah tersusun rapi antara xilem dan floem, di mana di antara xilem dan floem itu ada kambium, ada pembatas, di mana kambium itu adalah ke dalam membentuk xilem, keluar membentuk floem, dan bagian luarnya ada yang disebut dengan epidermis. Dan di antara pada bagian kambium dan epidermis itu terdapat korteks. Kamu xilem itu apa? Ya, xilem itu apa? Floem itu apa? Xilem itu adalah mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah dibawa ke daun. Sedangkan floem adalah mengedarkan hasil fotosintesis berupa makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagaimana sekarang batang monokotil? Floem dan xilem itu tidak beraturan. Yang berikutnya adalah penampang melintang daun. Kalian ketahui daun ya, kalau dipotong sedikit maka akan diperlihatkan dari bagian atas sampai bagian bawah. Nah, itu dari bagian atas sampai bagian bawah ada yang disebut dengan kutikula. Ada epidermis atas, ada jaringan palisade, ada xilem dan floem, ada jaringan bunga karang atau spon, dan ada epidermis bawah. Nah, jaringan palisade itu adalah yang membantu melakukan fotosintesis.
Dan juga di sana ada xilem dan poen tetap sama. Xilem dan poen itu ada di daun, ada di batang, ada juga di akar. Nah, terus juga di bawahnya, di bawah epidermis bawah itu ada stomata. Stomata itu adalah mulut daun di mana yang membantu dalam proses pernapasan. Nah, pembahasan kali ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kalau kalian belum jelas bisa kamu baca lagi di buku paket bahasan tentang struktur tumbuh-tumbuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.